pertarungan antara hak dan batil tidak berhenti dengan wafatnya Rasulullah SAW. Artinya kita sekarang ada pada babak yang menentukan, dan di pundak kita bukan hanya reputasi para nabi dan rasul yang dipertaruhkan, bukan hanya nama baik Rasulullah sebagai sebaik-baik makhluk Allah yang dipertaruhkan, tapi yang dipertaruhkan oleh kita adalah nama baik Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Kenapa? Karena yang kita hadapi adalah sang kampiun kesesatan, iblis dan dajjal. Langsung berhadapan kita dengan mereka. Betul? Inilah dia fenomena akhir zaman. Dan ini adalah ritual human sacrifices untuk menyambut the new world order, Bapak Ibu, di milenium ketiga. Milenium ketiga dimulai dari tahun 2000, Bapak Ibu. Dan tahun 2000 itu mereka namakan Y2K. Mereka namakan Y2K. Saya sedih ketika menyaksikan dunia beramai-ramai menyambut Y2K. Ya. Zionis Yahudi meyakini bahwa tahun Masehi ini hanya berlaku 3000 tahun saja. Di angka 3000 versi mereka dunia kiamat. Maka 3000 ini mereka bagi menjadi 3 milenium. 1 milenium 1000 tahun. Dan kita sekarang berada di milenium ketiga. Milenium ketiga inilah yang disebut dengan Y2 kilometer. Dunia menyambut Y2K. Semua negara, hatta negara Arab dan Indonesia pun mengatakan, we are ready to visit Y2 kilometer. Kami siap menyambut Y2K. Astagfirullah. Buka kitab Al-Wala wal Bara, implementasi 2 kalimat syahadat dalam kehidupan sehari-hari. Ada 10 perbuatan setidaknya yang membuat orang yang melakukannya sadar tidak sadar, faham tidak faham, lepas ikatan Islam. Khalariqatul Islam min unuqih. Silakan buka. Sekarang sudah ada terjemahnya. Kitab Al-Wala wal Bara karya Syekh Sa'id Al-Qahtani. Baik. Inilah the new world order yang mereka sebut Y2K. Mereka menciptakan sistem dulu. Mereka ingin meriset peradaban manusia dengan sistem yang mereka buat, yaitu one government in the world. Dunia ada dalam satu pemerintahan tunggal. Mereka lah yang memimpin. Maka negara-negara di dunia harus sejalan dengan agenda politik Yahudi, the new world order. Bertentangan dengan mereka, habis mereka. Lihat, Muhammad Mursi digulingkan karena tidak sejalan dengan mereka. Muammar Gaddafi, Saddam Hussein. Mereka menciptakan one political system, demokrasi, one economical system, kapitalisme, one military system, main bantai. Bukti belakangan, kalau perlu jadikan terkorban menjadi tersangka. Itu sudah teori mereka. And one ideology, Kabbalah. La tataba'una sanana man qablakum shibran bi shibrin zira'an bi zira'in. Sungguh kalian akan mengikuti sunnah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Tidak terasa murtad kita. Hatta law dahalu juhra dabin taba'tumuhum. Sampai pun mereka masuk ke lubang biawak, kalian ikut juga. Ya. Dan tidak sadar doktrin Illuminati dan Zionisme untuk memurtadkan generasi muda dimasukkan pada akhirnya. Dibikin suka dulu dengan artis yang ganteng, cakep supaya menjadi idola. Maka apapun yang diberikan dan dilakukan, diucapkannya menjadi trendsetter bagi mereka. Sehingga itu pun dikeketi. Nauzubillah. Kata siapa Allah diam saja atas kezaliman makhluk di muka bumi? Tidak. Allah menyatakan dalam Al-Quran. Tadi saya baca ayatnya, surat Ibrahim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 42. Wala tahsabanna, dan sungguh jangan kamu mengira Allahu ghafilan, Allah lalai, Allah lengah, amma ya'malu zalimun, atas apa yang dilakukan orang-orang zalim. Allah tidak akan diam saja atas kezaliman orang yang zalim di muka bumi ini, siapapun, termasuk pemimpin bangsa ini. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Sesungguhnya mereka sedang ditangguhkan sampai saat di mana mata mereka terbelalak ketika lahir keputusan Allah. Contoh Bapak Ibu, Raisu Wazara'i Gujarat Hindi yaqulu inni attaqi'u as-samma diddul Islam. Ya.
Ketua Parlemen Gujarat India mengatakan, aku akan mencabut racun Islam dari dunia ini, karena Islam ini racun dan akan aku cabut sampai ke akar-akarnya. Enggak boleh ada Islam, akan aku binasakan Islam dari bumi. Maka apa yang terjadi? Tsumma atahu sahmun minallahi ta'ala, kemudian datanglah sebuah panah menancap dirinya dari Allah yang Maha Tinggi, liyaqbida ruhahu, untuk mencabut ruhnya, fi gomadatin ainin, seketika, dalam sekejap mata. Ketika dia mengatakan, aku akan mencabut Islam karena Islam ini racun peradaban manusia, akan aku cabut sampai ke akar-akarnya, langsung panah Allah ditusukkan ke hatinya, Allah cabut nyawanya seketika itu juga. Itu Bapak Ibu, berani menghina Islam. Ingat, akhir zaman Allah bayar kontan yang mereka yang memang langsung menotok kepada kehormatan Allah dan ya Bapak Ibu. Maka tidak ada kata main-main di dalam akidah, di dalam syariat Bapak Ibu. Dan Rasulullah SAW mengatakan bahwa nyawa seorang muslim itu lebih berharga pada dunia dan seisinya. Qatlul mu'mini a'zamu inallah min zawali dunya. Membunuh nyawa seorang mukmin itu lebih besar dosanya dan keburukannya ketimbang menghancurkan bumi dan segala isinya. Lupakan mereka, Allah balas dengan azab yang dahsyat luar biasa. Ini azab yang Allah berikan pada mereka. Inilah azab yang kemudian kata Allah, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu bihil absar. Dibiarkan mereka oleh Allah sampai saat di mana mata mereka terbelalak dengan sentuhan azab Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu, semua nabi dan rasul diutus untuk menyampaikan tauhid. Al-Anbiya ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua nabi mengatakan demikian. Maka jangan salahkan Allah jika bangsa ini selalu ditubi-tubi dengan bencana alam. Angkat tangan yang pernah mendengar Brunei diberitakan terkena bencana alam sekali saja seumur hidup. Tolong beritahu saya. Belum pernah? Seumur hidup belum pernah? Kenapa Bapak Ibu? Nantikan pembahasan berikutnya. Kenapa harus Islam? Itu bahasan berikutnya. Kalau bertemu lagi dengan saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, mohon maaf sekali, mungkin sampai di sini dulu pembahasan saya. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Satu, baca Quran dan hadis, pelajari paling tidak sehari satu ayat, sehari satu hadis, untuk menambah fikrah kita agar keyakinan kita makin mantap. Yang kedua, jangan sekali-kali tergiur dengan tipu daya mereka lewat propaganda media, jabatan, iming-iming bonus bulanan dan pangkat. Bapak Ibu, Allah tidak ridho apabila kita melakukan itu. Azab akan menimpa kita. Yang ketiga, yuk berjamaah kita bentengi saudara-saudara kita yang lemah akidah dan pikirnya serta ekonominya agar tidak dimurtadkan. Tanggung jawab kita Bapak Ibu. Dan terakhir, jika kita tidak peduli kepada nasib mereka, siapkan hujah kita di hadapan Rasulullah SAW. Apa yang akan kita katakan ketika kita diam saja di saat kemungkaran terjadi? Man istaiqadha wa lam yahtam bi amril muslim falaysa minni. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan tidak peduli kepada nasib umatku, dia bukan umatku, kata Rasulullah. Mari kita munculkan kepedulian kita. Yuk kita berjamaah, kita meringankan beban-beban mereka saudara-saudara kita. Kalau bukan kita, mereka yang akan memurtadkan saudara-saudara kita. Itu dulu barangkali Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah dari kehidupan saya pribadi dan saya beristighfar. Astagfirullahalazim. Terima kasih Bapak Ibu. Hanallahu wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.